yang masih dalam lindungannya. Yang terhormat Bapak penegak hukum, Bapak pengontrol hukum, Bapak pelindung hukum, saudara-saudari intelektual hukum, dan rakyat Indonesia yang punya hukum di mana saja berada yang masih dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Aku adalah aku. Aku tetaplah aku. Aku bukan menunjukkan sesuatu. Aku tidak mengharapkan sesuatu. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang yang merampas kemerdekaan orang lain adalah sesungguh-sungguhnya orang itu sendiri belum merasakan kemerdekaan. Maka dilakukanlah itu. Harapanku semoga Bapak penegak hukum, Bapak pengontrol hukum, Bapak pelindung hukum, saudara-saudari intelektual mahasiswa, dan rakyat Indonesia di mana saja berada, semoga menyadari dan menghayati semua ini. Semoga kita jangan saling cemburu, saling curiga, saling menunjukkan sesuatu, dan saling ini itu. Sadarilah, jikalau kita sama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, maka jauhkanlah semua itu. Sekarang yang perlu kita ketahui dan sangat perlu kita pikirkan bersama untuk mencermati semua itu adalah sesungguhnya siapakah sebenarnya yang harus kita bela bersama dan kita bebaskan bersama. Tak lain dan tak bukan adalah orang atau rakyat Indonesia yang sampai sekarang masih terampas kemerdekaannya. Siapakah itu? Tak lain dan tak bukan adalah rakyat Indonesia. Dan siapa itu? Sesungguhnya dan seharusnya bapak-bapak dan saudara-saudari mahasiswa dan rakyat Indonesia yakin pasti tahu siapa itu. Maka kalau kita akan mau menunjukkan makna yang murni asli Bhinneka Tunggal Ika, tentunya jangan saling membodohi semua itu. Maka tunjukkan supaya saudara-saudari kita baik yang ada di mana-mana maupun yang masih di mana-mana tahu semua itu. Mohon dan tolong bebaskan kemerdekaannya tanpa kecuali, supaya dalam kebebasan itu mereka akan mengerti arti makna Bhinneka Tunggal Ika yang sejati sebelum silaturahmi sudah terlaksana. Dan untuk perlu diingat, bagi siapa saja tanpa kecuali, khususnya rakyat Indonesia, kalau masih ada yang saling cemburu, saling mencurigai, saling memusuhi, saling menfitnah, dan lain-lain, maka orang itu adalah musuh bangsa Indonesia sejati. Perlu diutarakan bagi keluarga siapapun yang sudah tiada atau yang sudah dihilangkan atau yang masih dilakukan keberadaannya, tolong bagi yang bersangkutan mohon bukakanlah lebar-lebar pintunya, dan kalau ternyata yang dimaksudkan sudah tiada dan lain-lain, maka pasrahkanlah kepadanya.
Dan bagi siapa saja yang sudah jelas-jelas tahu persis siapa itu orangnya, siapa itu pelakunya, dan tahu persis maksud dan tujuannya, baik itu sesudah reformasi ataupun sebelum reformasi, baik itu sesudah orde baru ataupun sebelum orde baru, baik itu sesudah orde lama ataupun sebelum orde lama, kemudian jangan sampai diotak-atik dan dikotak-katik, karena itu nanti akan timbul hal-hal yang baru dan insya Allah akan menimbulkan hal-hal yang lebih rancu. Bagi yang bersangkutan bisa memaafkan dan dimaafkan atau saling maaf, karena yang ada di sana sudah merindukan tempat yang dikehendakinya. Pun marilah kita bersama-sama mulai dari bangsa yang seakan-akan yang baru lahir. Dan surat ini insya Allah bisa dipakai untuk perjanjian bersama sebelum silaturahmi terlaksana. Karena terlalu amat sangat perlunya surat ini, supaya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tahu akan tujuannya silaturahmi ini, maka surat ini insya Allah bisa dipakai perjanjian bersama sebelum jauh-jauh hari, tanpa membeda-bedakan apapun dan siapapun, kaya atau miskin. Mohon jangan diputar balikkan sebelum rakyat akan marah. Perlu sekali diingat, reformasi adalah bukti perjuangan rakyat sejati, baik yang ada di mana-mana maupun yang masih di mana-mana. Untuk menuju ke sana, kemanakah itu? Hanya Allah sendiri yang maha tahu. Ingat, aku hanya sebutir pasir, tak akan bisa berubah menjadi berlian. Itulah makna silaturahmi sejati yang murni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maaf, rakyat Indonesia jangan sampai lagi ditekoi cara-cara komunis. Dan apa-apa yang ditetapkannya masa lalu itu, yang insya Allah dipakai pedoman masa kini. Semoga tak saling cemburu, karena itu bisa mengakibatkan rancu. Untuk masalah ini insya Allah aku bisa membantu. Disinilah nanti akan tahu letak kekurangan dan kelebihan seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehendak Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena hanya orang yang beriman, bertakwa, penuh kesabaran dan kesadaran yang akan bisa menerima semua itu. Himbuanku untuk menghindari pertumpahan darah pada sama bangsa, maka seharusnya dan sebaiknya, satu, tanpa mengerahkan massa di mana saja berada. Dua, akan lebih aman bila disaksikan lewat siaran dengan seksama. Tiga, kalau dilakukan tepat pada waktunya, insya Allah akan lebih aman dan lebih mengena. Empat, dengan tidak mengesampingkan badan-badan pemerintahan tanpa kecuali, baik yang mengikuti maupun yang menikmati. Lima, indah sekali apabila kita sama-sama menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan menghormati hak asasi manusia. 6. Rakyat Indonesia sudah banyak sekali yang sudah merindukan ketenangan dan ketentraman. Mohon maaf, karena saya sebagai manusia biasa tentu tak luput dari kesalahan.
mudah-mudahan apa yang kita pikirkan bersama dapat terwujud dan tidak menimbulkan korban. Amin ya robbal alamin. Amin. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diburu, dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang memburu. Bukankah